Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Zaharap antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, mungkin minggu kemarin kita juga bahas ini. Hari ini mungkin hanya pengulangannya biar antum lebih paham, karena ada beberapa anak yang masih belum bisa menyelesaikan materi ini. Bab materi ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah muatan listrik, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, yang keempat beda potensial dan energi listrik, dan yang terakhir penerapan listrik statis. Nah, untuk muatan listrik di sini nggak akan kita bahas karena berdasarkan hasil kuisnya kemarin udah banyak yang tuntas. Nah, bagi yang tidak tuntas nanti coba dibaca-baca lagi atau diinstruksikan lagi videonya. Dan kemudian yang terakhir penerapan listrik statis mungkin nggak kita bahas juga untuk hari ini, mungkin bisa dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Lanjut kita bahas mulai dari hukum Coulomb. Yang pertama kita bahas itu hukum Coulomb. Masih ingat bunyinya? Minggu kemarin udah disinggung. Hukum Coulomb itu bunyinya gaya listrik antara dua buah benda yang bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Nah, jadi nanti jika dua buah benda didekatkan itu akan menciptakan namanya gaya listrik. Ada gaya berupa tarikan atau nanti berupa dorongan. Nah, secara matematis bunyi hukum tersebut dapat ditulis dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini keterangan dari rumusnya. F itu adalah gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, satuannya itu adalah N atau Newton. Yang kedua, K itu adalah konstanta atau ketetapan yang nilainya nggak akan berubah, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ketiga, Q. Q itu adalah muatan listriknya. Nah, baik itu ada Q1, Q2, jadi pokoknya Q itu adalah muatan listrik. Satuannya itu adalah Coulomb. Yang R itu adalah jarak dari benda. Satuannya meter. Nah, untuk beberapa soal nanti ada yang muatan listriknya itu bukan satuannya Coulomb. Jadi antum harus mengubahnya. Misalnya nanti di soal itu dibilang dari mili Coulomb, berarti nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 Coulomb dan begitu seterusnya. Nah, ada sedikit cara ngafal yang biar ingat rumusnya untuk antum, yaitu kakiku retak-retak. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini secara biar gampang ingat rumus untuk mencari gaya Coulomb atau gaya listriknya. K Q retak-retak. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan negatif 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb terpisah sejauh 4 cm. Tentukan A. Gaya apa yang terjadi pada kedua muatan tersebut? Yang B. Bagaimana arah gayanya? Yang C. Berapa gaya listrik yang dialami benda? Nah, coba kita jawab bersama-sama. Yang A, karena muatannya tidak sejenis, yaitu muatan positif dengan muatan negatif, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Yang B, bagaimana arah gayanya? Kalau dia tarik-menarik, otomatis arah gayanya itu saling mendekat. Yang C, berapa nilai gaya listriknya, nilai F-nya? Sebelum menjawab, cari nilai F, berarti kita harus buat diketahui dulu. Yang pertama yang diketahui itu di soal itu Q1, 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Kita anggap itu Q1. Yang diketahui selanjutnya adalah Q2-nya, 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Kemudian ingat K-nya kita harus buat
K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Walaupun nanti di soal nggak dibuatkan nilai K, tapi antum masih ingat nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian yang terakhir diketahui itu adalah R, terpisah sejauh 4 cm. Itu adalah R-nya. R 4 cm harus kita ubah dulu ke meter, harus kita samakan semua satuannya. Sentimeter ke meter itu dibagi 100, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter, atau boleh juga antum buat 0,04 meter. Nah, tapi saya sarankan antum lebih baik membuatnya 4 kali 10 pangkat min 2 agar gampang nanti dalam pembagian dan pengaliannya. Mari kita jawab. Sudah diketahui, sudah dibuat diketahuinya. Harus ingat rumusnya tadi, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal dimasukin ke rumusnya. K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 9, Q2 nya 6 kali 10 pangkat min 9 per atau dibagi R. R nya nilainya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ingat, dikuadratkan, jangan lupa dikuadratkan. Nah, lanjut, yang antum harus ketahui kerjakan terlebih dahulu yaitu yang ada di lingkaran kuning, yang merupakan itu angka pokoknya. Dikaliin semuanya yang ada dalam lingkaran kuning, berapa nilainya? 9 dikali 4 dikali 6 hasilnya 216. Nah, kali 10 diturunkan aja, kali 10. Nah, baru antum urus pangkatnya. Kan 10 tuh ada yang pangkat 9, ada yang pangkat min 9, ada yang pangkat min 9. Nah, ingat di pelajaran MTK-nya, kalau bilangan ya dikali berarti pangkatnya ditambah. Nah, ini dia 9, ambil aja pangkat-pangkatnya, 9 ditambah min 9 ditambah min 9 hasilnya berapa? Min 9. Ya, benar sekali. Baru dibuatlah nanti 9 kali 4 kali 6 216 kali 10 pangkat. Berapa hasil pangkatnya tadi? Hasil tambahannya yaitu min 9. Jadi jadilah dia 216 kali 10 pangkat min 9. Kemudian yang pernya 4 dikuadratkan berapa? Nilainya 16. Nah, sementara untuk pangkatnya yang 10 pangkat min 2 ini langsung aja dikaliin kedua. Jadilah 16 kali 10 pangkat min 4. Berapa hasilnya? 216 bagi 16. Nah, angka pokoknya aja dulu, yaitu 13,5. Nah, untuk pangkat, kalau bilangannya dibagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, ini dia min 9 dikurang min 4. Dapatlah hasilnya min 5. Jadi dapat hasil 13,5 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, ingat jangan lupa pakai satuan. Lanjut, kita yang kedua yaitu medan listrik. Nah, masuk kita ke medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang dapat menimbulkan gaya listrik. Nah, secara matematis dia ditulis dengan rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, coba kita lihat keterangan dari rumusnya. E sama dengan K kali Q per R kuadrat tadi. Yang pertama E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per coulomb. Yang kedua itu K, konstanta atau ketetapan, nilainya sama dengan hukum coulomb tadi, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Dan yang terakhir diketahui adalah Q, yaitu muatan listrik, satuannya coulomb. Next, coba kita lihat contoh soal dari medan listrik. Berapakah kuat medan listrik di titik A yang memiliki jarak 3 cm dari muatan yang bernilai 8 kali 10 pangkat min 9 coulomb? Yang pertama kita kali kerjakan itulah buat diketahui. Yang pertama diketahui itu adalah jaraknya atau R sama dengan 3 cm. Dijadikan ke dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Boleh juga 0,03. Nah, yang kedua diketahui itu adalah Q-nya yang muatannya bernilai 8 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, apa yang ditanya? Berapakah kuat medan listrik? Nah, berarti yang ditanya itu adalah E-nya.
Mari kita jawab. Ingat rumus cari medan listrik tadi adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 8 kali 10 pangkat min 9 per R 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, yang pertama kali antum kerjakan, coba dikaliin dulu bilangan pokoknya, yaitu di lingkaran kuning 9 kali 8 hasilnya 72. Nah, sementara yang pangkatnya 10 pangkat 9 dikali dengan min 10 pangkat min 9, ingat kalau pangkat dia ditambah. Nah, ini dia 9 ditambah min 9 hasilnya 0, jadi tetaplah hasilnya menjadi 72, nggak ada artinya 10 pangkat 0 ya. Kemudian 3 yang R nya kita kerjakan, 3 dikuadratkan menjadi 9 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, langsung aja dikali min 2 dikali dengan 2, hasilnya itu 10 pangkat min 4. Jadi 72 bagi 9 hasilnya 8 kali 10 pangkat 4 listrik. Coba kita lihat, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji B 4 kali 10 pangkat min 12 kolom, berapakah kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Jadi penyebabnya adalah si A. Nah, coba kita lihat ke kerja kita pertama apa? Ingat, buat diketahui. Yang pertama kali diketahui itu adalah gaya kolomnya atau F. Nilainya 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Yang kedua yang diketahui itu adalah Q A. Q A muatan A ya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan muatan uji B-nya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nah, yang ditanya apa? EA. Ingat ya, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan A. Kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Otomatis yang ditanya itu adalah EA, bukan EB, karena EA yang melakukannya. Nah, ingat rumusnya untuk cari E adalah F. Kalau EA rumusnya F per IB. Nah, jadi yang dipakai adalah muatan B. Nah, tinggal masukin F-nya berapa nilainya? 4 kali 10 pangkat min 4 kolom. Nah, IB nilainya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nah, silakan dibagi angka yang di dalam lingkaran kuning, angka utama nilainya 1. 4 bagi 4 kan 1 kali. Nah, baru kita urus yang pangkatnya 10 pangkat. Ingat, kalau dia dibagi pangkatnya dikurang. Ini dia min 4 dikurang min 12. Hasilnya itu adalah 8. Jadi dapatlah hasilnya 1 kali 10 pangkat 8 kolom. Lanjut yang ketiga yaitu potensial listrik. Nah, mungkin ini materi baru karena belum dibahas minggu kemarin. Nah, beda potensial secara matematis ditulis dengan rumus V sama dengan W dibagi Q. V itu adalah beda potensial dengan satuannya volt atau V. Nah, kemudian W itu adalah energi listrik, satuannya joule atau J. Dan terakhir Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, kadang di soal yang ditanya tuh bukan hanya V, tapi kadang ditanya W atau energinya, atau bisa jadi ditanya nanti muatannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus segitiga kayak gini. Nah, jika nanti ditanya W berarti itu mendatar. Nah, berarti rumusnya V dikali Q. Nah, kalau yang ditanya nanti Q atau V berarti dia ke arah bawah atau horizontal atau vertikal, berarti rumusnya W. Kalau V ditanya berarti W dibagi Q, atau Q yang ditanya berarti rumusnya W dibagi V. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama itu
Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom? Nah, yang pertama kita buat dulu diketahui. Yang pertama diketahui itu adalah energi atau W 60 Joule. Yang kedua yang diketahui itu adalah Q, itu muatannya sebesar 20 kolom. Nah, yang ditanya apa? V atau beda potensial. Nah, ingat rumusnya V sama dengan W per Q. Nah, tinggal dimasukin, berarti W nya 60 per Q nya 20 kolom, berarti hasilnya 60 bagi 20, 3 volt. Ingat satuannya itu adalah volt atau V. Oke, mari kita lihat contoh soal kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang dibutuhkan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 kolom? Nah, buat diketahui yang pertama itu adalah beda potensial atau V, nilainya 1,5 volt. Kemudian diketahui lagi itu adalah muatan, nilainya atau V sama dengan 40 kolom. Yang ditanya itu adalah W, energi yang dibutuhkan. Untuk mencari W, rumusnya W sama dengan V dikali Q. Ingat rumus segitiga tadi. Nah, untuk cari W, kan berarti dia mendatar lagi tuh. Berarti nilainya V kali Q rumusnya. Nah, tinggal masuk V itu nilainya 1,5 volt dikali Q-nya 40 kolom. Nah, 1,5 kali 40 nilainya 60. Satuannya untuk energi adalah Joule. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan bagi ustazah yang menyampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.